Oke, udah ready. Kita tunggu teman-temannya dulu. Masih belum ada yang bergabung. Kita coba masuk ke code kita yang terakhir kemarin. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, Mister mau coba nge-review sedikit ya mengenai code kita. Kemarin kita udah membuat tiga kelas turunan ya. Karena kelas parentnya itu ini, Sprite, kelas parent kita. Yang ada di modul Sprite. Bedanya ini ya, ngelihat kelasnya itu dari sini, huruf besar ini. Ini adalah modulnya. Sub modul dari Pygame. Udah buat tiga kelas, kemudian setiap kelas juga sudah memiliki metodenya masing-masing, juga punya nilai dari propertinya masing-masing. Ini propertinya yang punyanya parent, game sprite. Kemudian ini yang punya propertinya player, merupakan turunan dari game sprite-nya. Jadi nggak ngambil lagi dari sprite awal ya, tapi kita ambil dari turunan game sprite-nya. Kemudian terakhir kemarin kita buat kelas enemy yang isinya masih kosong. Dan dia mewarisi seluruh metode dan properti yang ada di game sprite. Oke, bentar. Tadi Mister mendengar ada yang baru masuk. Oh, oke, Azwa. Assalamualaikum, Azwa. Selamat malam. Suara Mister clear? Azwa. Suara Mister clear di sana? Aman? Oh iya, untuk share screen Mister. Oh, aman. Oke, good. Share screen Mister ngeblur nggak ya? Aman nggak di sana? Kita kayaknya platformnya ada baru nih tampilannya. Oke, Bilkis. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas, Bilkis? Halo, Bilkis? Apakah suara Clear, Mister? Mister. Oh, oke, sip. Thank you, Bilkis. Oke, bagi yang baru bergabung, ini barusan tadi Mister melakukan review terkait dengan code kita ya. Code kita kemarin masih menggunakan tiga kelas ya sejauh ini, di mana tiga kelas itu adalah tiga kelas turunan. Nah, sebelum melanjutkan review yang baru bergabung, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai code kita yang minggu lalu? Karena minggu ini kita akan masih melanjutkan miss game kita. Ada pertanyaan? Mister ganti share screen-nya ke ini aja, ke entire screen supaya bisa berganti-ganti dengan mudah. Oke, dan ini adalah code kita yang terakhir kemarin di minggu lalu. Ada tiga kelas ya, game sprite, player, dan enemy. Ini semuanya kelas turunan. Game sprite ini bukan parent, tapi dia turunan dari kelas sprite. Dan turunan dari kelas sprite ini diturunkan lagi ke player. Nggak ada masalah. Kemudian di code kita terakhir kita melakukan pemeriksaan tabrakan ya atau collide dengan objek. Apakah itu dengan barrier atau dengan enemy dan seterusnya. Dan kemarin kita juga sudah membuat win-lose conditionnya. Kapan dia menang, kapan dia dikatakan kalah. Terus di bagian loop gamenya kita berikan kontrol di sini eventnya mulai dari tombol quit yang di baris 80, kemudian kita menggunakan event key down untuk menggerakkan player di baris 81 sampai ke 97. Ini ya. Kemudian di baris ke 99 kita memberikan conditional statement apakah permainan masih berlangsung atau tidak. Syarat dia berhenti adalah dia menang atau kalah kan ya kemarin ya. Kalau dia menang dia stop, aplikasi tetap jalan, bisa kita close, tapi gamenya sudah berhenti. Begitu pula kalau dia kalah. Dan dia nanti dimunculkan gambar win dan lose-nya. Yang kemarin kita sudah sampai di baris ke 130 sampai 140 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan terkait dengan game miss kita? Kita lihat di PowerPoint-nya. Oke, ada Darel. Halo Darel. Assalamualaikum.
Suara Mister terdengar jelas, Darren? Waalaikumsalam. Oke. Amin, Mister. Sip, mantap. Thank you, Darren. Oke, baru bergabung ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi Bilkis, Darel, yang baru bergabung, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba cek dulu berapa orang yang sudah hadir. Aufa, Azwa, Darel, Fatir, Bilkis. Udah ada 5 orang dari 6. Oh, oke, tinggal satu lagi. Karena V tadi izin. Nah, berarti pas ya udah ya. Oke, kalau nggak ada, Mister akan coba lanjutkan. Kita pergi ke PowerPoint ya. Kita akan melanjutkan permainan maze kita, permainan labirin dengan berbagai ini ya, berbagai kreativitas teman-teman. Mau gambarnya diganti, boleh silakan. Mau bariernya diganti dan sebagainya. Nah, di sini kita sudah akan melakukan pergerakan di musuh ya. Musuhnya belum ada yang bergerak. Kemudian ada juga nanti kita mencoba untuk membuat sprite-nya itu menjadi list atau grup seperti yang ditunjukkan pada barriers. Mana barriers? Nah, ini dia. Kemarin kita hanya menggrupkan saja kan, melakukan grouping. Tapi di bagian pemanggilan kita masih sendiri-sendiri ini ya. Sendiri-sendiri nih. Barrier sendiri, kemudian star dan moonnya juga masih sendiri. Tapi ketika udah masuk ke collide-nya kita udah menggabungkan nih barrier, kelompok barrier, enemies, kelompok enemies. Nah, sekarang bagaimana nanti kita mencoba menggambarkannya itu nggak sendiri-sendiri lagi. Jadi riset-riset ini udah nggak ada lagi. Kita pakai sifatnya dari si sprite, modul sprite ini. Kita ambil propertinya nanti supaya dia bisa menggambar hanya dalam satu kali code, dia bisa menggambar keseluruhan enemies atau barrier yang ada di dalam grup tersebut. Nah, nanti kita akan coba melakukan itu semua. Kita akan modifikasi code ini. Oke, sekarang kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini sebagai review dari teman-teman lagi perencanaan proyek kita ya, jangan sampai lupa. Kita udah melakukan UI UX-nya, membentuk UI UX-nya, fungsionalitasnya sebagian besar udah kita kerjakan. Untuk yang UI UX-nya udah sampai ke bagian musuh, sampai ke bagian sprite terakhir itu maksudnya yang ini ya, yang bikin dia menang ya. Kalau musuh dinding itu adalah yang bikin dia musuh kalah dinding dia kembali ke posisi semula. Nanti kita akan coba tambahkan jika ada waktu di bagian pelurunya. Jadi nanti harapannya si astronot bisa nembak gitu ya. Nembaknya terserah mau pakai laser, mau pakai peluru, bentuk gambar peluru, monggo silakan disesuaikan aja dengan kreativitas teman-teman. Kemudian fungsionalitasnya nanti kita akan coba perbaiki gerakannya yang awalnya masih satu-satu. Nah, kita akan coba perbaiki gerakannya menjadi sedikit agak mulus. Jadi ketika dia dilepas maka dia akan berhenti. Kemudian kalau dia ditahan maka dia akan jalan terus dan seterusnya. Kemudian ditabrakan atau di collide kita udah memprogram bagian pemain dengan dinding yang kembali ke tempat, pemain dengan musuh yang kalah, kemudian pemain dengan sprite terakhir atau tujuan targetnya ketika dia menang. Nah, ini yang peluru sama dinding atau peluru sama musuh yang belum. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan coba masukkan ke bagian yang sprite-nya. Jadi sprite-nya bisa menembak untuk yang di bagian pelurunya. Dan sifat pelurunya itu ketika dia mengenai enemy-nya hilang ya. Pelurunya pun juga hilang. Tapi ketika pelurunya itu mengenai barriernya tetap, pelurunya hilang. Oke, kita lihat di situ. Nah, pelurunya hilang satu ya karena tadi mengenai si kondisi enemy-nya. Nah, nanti kita akan pertama mencoba untuk memprogram si enemy-nya itu bergerak secara otomatis, nggak kita kontrol. Jadi ketika kita melakukan atau running game atau running aplikasinya, maka musuh akan bergerak sesuai dengan apa yang udah kita set up di dalam gamenya. Oke, ini yang akan kita kerjakan ya, tambahkan gerakan musuh, kemudian fitur baru dapat menembak musuh, kemudian fitur di tambahan yang tadi ya, misalnya tadi kalau misalnya ada waktu kita akan coba perbaiki pergerakan dari si playernya supaya nggak dipencet satu persatu. Oke, ini adalah beberapa hal terkait dengan bahasan-bahasannya. Kita akan coba masuk ke bagian kecepatan gerakannya. Nah, ini adalah kondisi nanti kita mau membuat si bagian musuhnya itu akan bergerak secara otomatis. Kita nanti akan menggunakan metode
update. Kita akan mengoverride method update yang ada di dalam di kelas sprite. Jadi dalam kelas sprite itu sebenarnya ada ada metode yang namanya update, dan itu bisa kita isikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nanti kita akan coba menggunakan metodenya update supaya nanti kita bisa membuat musuhnya itu bergerak secara otomatis. Kondisi pergerakannya nanti kita bisa tentukan bebas teman-teman. Nanti Mister akan mencontohkan beberapa hal supaya nanti teman-teman clear bagaimana sih perbedaannya kalau ketika dia bergerak secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kalau ini secara horizontal ya, X1 ke X2, Y-nya tetap. Nah, kalau dia bergerak secara vertikal berarti Y-nya yang bergerak ya, atas atau ke bawah. Kembali lagi Mister mengingatkan, pojok 0, pojok 0,0 itu ada di sebelah kiri atas. Di sebelah sini ya. Itu pojok 0,0. Jadi ketika dia bergerak ke kanan, maka dia nilai X-nya semakin besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai maksimum width-nya. Tapi kalau dia bergeraknya vertikal, semakin ke bawah dia akan semakin besar. Semakin ke atas bernilai kecil, negatif. Bahkan mendekati negatif kalau dia keluar dari layarnya ya. Itu konsep utamanya teman-teman harus pegang, karena koordinatnya agak sedikit berbeda dengan koordinat matematis pada umumnya. Oke, ini adalah pergerakan pergerakan dari enemy-nya. Nah, ini di enemy-nya kita akan mewarisi beberapa hal. Nah, untuk melakukan pewarisan kita gunakan super. Dan kita sebutkan apa-apa saja yang akan diwariskan ke dalam enemy-nya. Nah, sekarang dari sini kita akan coba buat kondisi enemy-nya dulu ya. Kita isi enemy-nya dulu. Kita butuh apa saja. Sekarang kita kembali ke code-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, enemy-nya itu kita punya masih kosong ya, isinya kosong. Tapi dia sudah secara metode, secara properti dia terlihatnya kosong karena dipas. Tapi karena dia mewarisi kelas game sprite, maka dia akan serta-merta mendapatkan seluruh properti, seluruh metode yang ada di dalam game sprite. Itulah kenapa pada saat kita mendefinisikan enemy untuk objek star itu bisa. Dan lihat teman-teman di sini kita menggunakan argumen yang ada di dalam game sprite. Ada path, width, height, kemudian xy. Width, height. Kemudian di sini adalah xy-nya. Posisinya di mana? Ini dilihat di sini. Ada path filenya, kemudian ada width, height, dan xy. Nah, inilah yang akan diwarisi oleh si enemy-nya. Nah, enemy ini nanti kita akan buat dia ada pergerakannya kan. Berarti ada speednya, ya kan, sama seperti ini yang di atas di playernya ada speednya. Kalau di atas kita bedakan x dan y-nya. Silakan kalau misalnya memang ada perbedaan dibedakan boleh, tapi kalau misalnya ada, ini kan contohnya kita buat perbedaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada perbedaan, speednya sama, cukup satu aja propertinya. Jadi mau dia speednya x atau speednya y ya sama, misalnya 10 ya 10 semuanya. Jadi nanti dia akan mempengaruhi ke bagian parameternya ya teman-teman ya. Jadi pemanggilannya itu nanti akan berpengaruh di sini. Ketika dia parameternya itu ada dua parameter seperti ini, maka argumennya pun juga harus ada 2 untuk yang di playernya. Playernya mana? Ini dia. Ada 2. Tapi kalau ternyata isiannya sama, mending satu aja, pakai speed. Bayang ya. Jadi penggunaan XY ini Mister contohkan di code kita. Asumsinya kalau teman-teman ingin membuat perbedaan antara speed X dan Y-nya. Tapi kalau teman-teman ini membuatnya nilainya sama seperti Mister ini 15 sama 15, mending dibuat satu aja. X-nya XY-nya nggak usah X speed, Y speed. Cukup satu speed. Jadi nanti dia pemanggilan parameternya pun lebih singkat. Dan hasilnya sama karena kondisinya dia tidak ada perbedaan antara X dan Y-nya. Oke, kembali ke bagian enemy-nya. Nanti enemy ini kita akan isi dengan beberapa properti yang kita butuhkan. Sekarang kita coba isi dari konstruktornya dulu. Def ini karena kita butuh speed, maka kita membutuhkan tambahan parameter speed. Nah, perhatikan di sini, sebelum kita menambahkan parameter seperti ini, seharusnya sebelumnya itu ada parameter yang dimiliki, properti dan parameter yang dimiliki oleh game sprite.
Game sprite itu mempunyai properti parameternya seperti ini. Jadi ini kita kopas dulu. Tambahkan di sini. Selanjutnya kita buat dia menurunkan seluruh kondisi parameter yang dibutuhkan oleh si game sprite-nya, yang diturunkan oleh si game sprite-nya. Kita paste di sini tanpa ada self-nya. Oke, tanpa ada self-nya. Nah, di sini kita udah mendapatkan seluruh kondisinya. Sekarang kita buat property speed untuk menampung parameter speed yang nanti akan kita isikan ke dalam enemy-nya. Speed. Nah, kalau ini kita running, sebentar, belum selesai di bagian enemy-nya. Mana enemy-nya? Berarti kita perlu modifikasi ya. Enemy-nya di start, ini dia. Kita butuh ada lagi speed ya. Nih, parameter yang terakhir. Berarti kita butuh argumen speed. Misalnya ini 10. Kalau yang ini, yang moon-nya kita buat 15. Jadi speednya satunya 10 pixel, satunya 15. Untuk yang start. Nah, speednya udah ada, kemudian file name dan sebagainya juga sudah ada. Sekarang kita coba running ya. Harusnya ini masih bisa jalan seperti sedia kala. Nah, seperti ini. Masih bisa jalan ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Karena kita masih melakukan setup di bagian konstruktornya saja. Ya, kalau kena musuh jadi kalah, ya kan? Masih sama seperti sebelumnya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kondisi enemy-nya adalah kita buat dia bergerak secara otomatis. Nah, tadi Mister menyampaikan bahwa kita coba running dulu. Kita akan buat nanti pergerakannya nggak hanya horizontal. Mister akan taruh di sebelah sini. Yang bagian bulan ini akan kita buat horizontal. Nah, yang bintang kita akan buat vertikal. Jadi akan menghalangi pergerakan si playernya. Oke, gitu ya konsepnya ya. Jadi ada yang bagian ini, bagian bulan horizontal kanan kiri, bagian bintangnya akan naik turun. Nah, untuk membuat ini kita perlu satu parameter lagi sebagai parameter bantuan kita. Kita kasih nama is vertical. Kemudian nanti kita buat propertinya juga self dot is vertical. Tujuannya adalah untuk membuat boolean atau seleksi kondisi. Kalau dia itu pergerakannya yang vertikal, maka dia akan, kalau di set vertikal di bagian sininya enemy-nya, berarti kan tadi kan apa tadi? Kita buat lihat dulu. Yang moon, ya ini yang moon, nanti kita tambahkan boolean dia kondisinya yang is vertikalnya false. Sementara yang star nanti kita akan buat dia is vertikalnya true karena dia akan bergerak naik turun kan. Kondisi parameter ini tujuannya seperti itu. Kita akan mendapatkan propertinya dari sifat masing-masing enemy kita. Oke. Nah, sekarang kita karena udah nambahin ini, kita coba tambahkan juga di sini. Kalau star tadi dia is vertikalnya true ya. Kalau yang bulan karena dia horizontal maka dia false. Kita modifikasi seperti ini. Supaya ini teman-teman clear gimana bergerak otomatis kanan kiri atau atas bawah. Oke, sampai sini kebayang ya kenapa kok muncul is vertikal untuk menentukan apakah dia bergerak kanan kiri atau atas bawah. Sesimpel itu. Oke, nah sekarang kita kembali ke bagian PowerPoint-nya dulu sebelum kita melanjutkan. Ini Mr. Close dulu. Close, oke. Untuk melakukan pergerakan, nah ini dia, kita gunakan metode update. Di mana metode update ini nanti akan kita selalu panggil di bagian loop kita. Nah ini dia, metode update. Jadi mau dia kiri, kanan, atas, bawah, kita masukkan di dalam metode update. Dengan melakukan seleksi. Seleksinya berdasarkan apa? Properti yang is vertikal tadi. Ketika dia disampaikan ternyata dia is vertikalnya true, maka yang digerakkan adalah Y-nya. Ketika dia is vertikalnya adalah false, maka yang digerakkan adalah X-nya. Horizontal dan vertikal. Kan kemungkinan cuma dua itu aja. Kita nggak lihat yang diagonal ya. Diagonal kanan kiri dan sebagainya. Kita abaikan itu dulu. Nanti kalau teman-teman ingin membuat modifikasi seperti itu ya silahkan. Nggak apa-apa. Kita hanya buat ada dua kemungkinan pergerakan. Naik, turun. Kalau nanti teman-teman butuh yang naik, turun atau kiri kanan.
Kalau teman-teman membutuhkan pergerakan yang lain, bisa dibuat nanti bilangan kategori. Bisa juga. Kalau 1, apakah diagonal kiri, 2 diagonal kanan, kemudian ke bawah, ketiga, keempat, kemudian kanan kiri. Itu boleh juga. Itu bebas ya teman-teman ya. Nah, ini nanti untuk bagian update-nya kita akan buat rek-nya itu bergerak. Rek X-nya atau rek Y-nya. Nah, kita masuk ke bagian PowerPoint kita. Code kita lagi. Nah, di sini kita buat dulu kondisi yang pertama. Metode update-nya. Dev update self. Oke. Kita buat dulu kondisi dari is vertikalnya. Self dot is vertical. Kalau dia bernilai true, artinya apa? Vertikal berarti ya pergerakannya. Yang vertikal tadi adalah yang starnya ini. True. Maka yang terjadi adalah kita buat self dot rect dot y-nya itu akan bertambah seiring dengan penambahan nilai self dot speed, property speednya yang udah kita define. Jadi tadi define 10 ya untuk yang starnya ya, berarti pergerakannya akan 10 pixel ke bawah karena plus ya. Kemudian nanti di suatu titik tertentu kita akan naikkan lagi ke atas. Oke, ini adalah pergerakan ke bawah dulu karena plus. Nah, setelah pergerakan ke bawahnya itu ternyata sudah mencapai suatu batas tertentu, maka kita buat dia berbalik arah. If self dot rect dot y-nya itu lebih kecil daripada, misalnya dia kalau dia ke atas, sebentar kita coba ini dulu. Ya udah di close ya. Kita buat nilai sembarang dulu, kita lihat gambarnya dulu. Nggak bisa ya. Kita komen dulu. Nah, ini contoh gambarnya ya. Contoh gambarnya, kalau dia posisinya misalnya ada di bagian kurang ke bawah lagi, berarti misalnya ini kan kita posisinya yang X starnya X-nya itu yang ini 100, Y-nya adalah 180. Jadi posisi 180 tadi di atas ini. Misalnya kalau kita mau turun lagi jadi 190 atau 200. Berarti kita buat ketika dia sampai ke titik 200, maka dia harus berbalik arah ke atas, ya kan? Jadi dia kurangi. Ketika dia ada di bagian paling atas, misalnya dia 0 ya, 0, Y-nya 0 berarti, atau lebih kecil daripada 0, maka dia diturunkan lagi. Begitu seterusnya. Jadi kita cek dulu bagian batas atasnya. Batas atas itu yang di atas ini ya maksudnya ya. Kemudian batas yang bawahnya kita akan kembalikan lagi. Nah, sekarang kita buat batas atasnya dulu nih. Misalnya lebih kecil daripada, kalau 0 terlalu ini ya. Misalnya 5 deh. Nanti hilang kalau ininya. Or kita buat yang batas bawahnya itu self dot rect dot y-nya misalnya lebih besar daripada tadi ini 100, mana tadi 180 ya, misalnya kita tambahkan jadi 190 deh. Maka kita buat self dot rect-nya berlawanan arah dengan mengalihkan bilangan -1. Self dot speed-nya. Jadi dia akan mengurangi dan menambah dengan menggunakan perkalian -1. Dia berbalik arah. Yang awalnya tadi self speed-nya adalah 10 misalnya, ketika dia ada di kondisi yang lebih besar daripada -190, maka dibuat jadi minus. Ketika dia nilainya minus, kemudian dia mencapai rek Y-nya itu lebih kecil daripada 5, misalnya 4 posisinya, maka dia dikalikan minus. Jadi kan positif lagi tuh. Turun lagi dan seterusnya. Itu kalau yang is vertikalnya. Nah, kalau yang bagian horizontalnya mirip seperti ini. Kita copy aja. Kita buat Y-nya diganti X. Kemudian X-nya tinggal kita sesuaikan. X-nya ini berapa?
Tadi kita lihat dulu gambarnya. X-nya bulan itu di sebelah kanan sini ya. Bulan itu mana? Ini dia. X-nya ada di angka 550. Width kita maksimum punya Mister itu 700. Kalau dia kondisinya 80,80 untuk width dan height-nya, berarti posisi dia nempel di pojok kiri itu 700 dikurangi 80 kan ya. Goyang ya. Jadi dia dikurangi lebarnya si karakternya. Berarti kondisi terakhir di bagian posisi paling mentok itu adalah 620. Karena dia ada selisih 80 yang nantinya akan dibuat menggambar si bulan. Nah, biar nggak terlalu mepet, kita buat dia nanti jangan terlalu mepet 620 ya posisinya. Kita buat aja misalnya 600. Jadi di sini nanti X-nya ini dia lebih besar daripada 600. Kemudian X-nya yang sebelah kiri karena dia posisinya di sini itu adalah nanti nggak boleh sampai melebihi si ini ya, si apa ini si bambu nih atau si barrier ya. Barrier ini posisi X-nya berapa? Yang vertikal. Nah, ini ya 400 ya. 400 dikurangi 20, dia posisi X-nya adalah di 380. Berarti kita buat nanti 420. Berarti kita buat dia misalnya 440 coba. Oke. Udah, self speednya kita ganti dengan -1 lagi. Sebentar. Di sana Mister nge-lag nggak? Nah, kenapa patah-patah ini? Oke. Ternyata belum di-charge. Oke, sekarang kita udah selesai untuk kondisi yang update-nya. Jadi sekali lagi update-nya di sini gunanya adalah untuk membuat kondisi pergerakan si enemy-nya secara otomatis bergerak. Kalau vertikal dia berarti kondisinya atas bawah. Kalau yang horizontal berarti dia kanan kiri. Untuk sementara kita setup dulu. Kalau di Mister itu poin-poinnya seperti ini. Y-nya 5, kemudian lebih kecil daripada 5 ya. Kemudian kalau rek Y-nya untuk yang sebelah yang paling bawah itu lebih besar daripada 190. Kemudian yang di bagian rek X-nya ke kirinya itu kita lebih kecil daripada 440. Kemudian rek X-nya itu lebih besar daripada 600. Supaya nggak terlalu mepet banget dengan bagian layar Windows kita. Yang dilakukan adalah sama. Ketika dia memenuhi kondisi itu, maka self speed-nya dibuat berlawanan arah. Nah, self update ini, enemy update ini nanti akan kita pakai di bagian loopnya, di while loopnya. Di while loopnya nanti kita akan update terus setiap enemy yang ada di dalam grup kita. Kita udah mendapatkan grup enemies ini ya. Jadi nanti kita cukup memanggilnya dengan enemies.update. Jadi nggak perlu lagi kita butuh yang star reset, moon reset ini. Nah, sekarang kita coba dulu untuk memanggil. Sebelum kita panggil ke update-nya, kita coba panggil dulu star reset dan moon reset ini yang tadinya udah dikelompokkan ke dalam enemy. Apakah berhasil dipanggil dengan menggunakan metode draw-nya? Ini kita komen dulu, kemudian kita panggil enemies dot draw. Coba running. Oh, sebentar. Mister belum close ini. Oke. Draw missing. Oh iya, positional untuk argumen dari jendela aplikasi kita ya, window. Oke, ups, ada yang error lagi. Ada atribut error ini teman-teman dilihat. Nah, terlihat ya, terminal Mister. Enemy object has no attribute image. Atribut itu artinya ada dua. Ada class, ada method. Sekarang kita cek ke atas ya. Di bagian sprite kita. Enemy ini turunan dari game sprite. Oke.
Game sprite-nya udah diturunkan semuanya. Sekarang kita coba cek game sprite-nya. Atribut. Oh ya. Jadi di sprite atau kelas sprite ini yang ada di dalam submodul sprite itu ada yang namanya property image. Ya ini ya, atribut image ini. Nah, kita mendefinisikan image itu di awal dengan kata-kata img ya teman-teman ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman membutuhkan properti yang memang di-initiate ulang oleh custom kelas kita. Hati-hati. Dan kita mau manggil itu misalnya ceritanya. Nah, kebetulan ini kan kita mau memanggil image, self image, property image yang isinya adalah objek dari suatu gambar. Nah, itu dia menggunakan tulisannya image, ini ya, image. Jadi kita riset dulu bentar. Cara risetnya gini. Kalau di Visual Studio Code, teman-teman blok ini self.img, tahan kontrol, pencet D. Nanti dia akan ngeblok seluruh tulisan yang mirip seperti ini, self.img. Terus sampai kondisinya selesai, img-nya nggak ada lagi yang diblok. Nah, udah selesai ya, ada 3. Tinggal teman-teman hapus image. Nah, semuanya akan berganti secara simultan. Oke, kita escape. Kita udah nambahkan, kita udah perbaiki sesuai dengan atribut yang dimiliki oleh submodul sprite kelas sprite. Sekarang kita coba cek lagi di bagian bawahnya udah kita panggil draw ya. Gini ya, draw enemies. Sekarang kita coba cek apakah dia berhasil terpanggil moonnya dan starnya. Oke, udah ya. Kita coba cek fungsionalitasnya. Kalau dia tersentuh, apakah dia masih kalah? Yes, kalah. Masih bersesuai. Ya, gimana Fatir? Ada yang mau ditanyakan? Ini punya saya beda Mister iniannya. Oke, wait. Mister ganti dulu share screen-nya ke window. Supaya teman-teman, kalau teman-teman ada yang ketinggalan silakan dicek dulu di ininya, di code-nya. Mister udah share screen di bagian chat-nya, saya di bagian window-nya. Mister mau lihat punya Fatir dulu. Kenapa Fatir? Bedanya gimana? Ini Mister. Errornya apa? Enemy object has no attribute. Draw. Oke, enemy-nya mana enemy-nya? Enemy. Oke, ya bener, animenya nggak punya atribut draw nih. Di baris keberapa errornya ini? Baris ke 106. Lawan wait. Lawan ini grup sprite atau bukan? Coba cari objek lawan mana. Nah, lawan yang didefinisikan oleh Fatir itu adalah kelas tunggal. Jadi lawan ini adalah objek dari enemy. Lihat di punya Mister. Di punya Mister itu kondisinya adalah yang Mister panggil enemies itu adalah kumpulan. Nih, kumpulan dari sprite group. Karena kebetulan Mister ada 2 nih. Kalau punya Fatir berapa ngesetnya? Cuma 1 ya? Grupnya ini. Musuhnya ada berapa? Coba tambahkan lagi kalau cuma 1. Minimal 2 lah, biar kita bisa tambahkan untuk simulasi buat yang enemies sprite.group. Kalau yang cuma 1 nggak perlu pakai group, langsung aja dipanggil dengan metode reset kalau dia untuk menampilkan gambarnya. Ini saya yang grup ini Mister. Yang grup yang mana? Ada yang barrier sama lawan saya campur karena sama-sama kalah. Nggak gini konsepnya. Kalau Fatir campur, sekarang bisa tanya dulu deh. Kalau kena barrier, Fatir langsung kalah juga ya? Iya. Oh, ya sudah boleh. Kalau kayak gitu boleh seperti itu ya. Tapi karena punya Mister sedikit berbeda, ketika dia punya barrier, kena barrier, dia nggak kalah, tapi kembali ke posisi awal. Nah, kalau kena lawan, maka dia akan kalah. Nah, kalau seperti ini, asal Fatir clear dulu ya, berarti sprite-nya punyanya barrier dan lawan itu mempunyai karakteristik yang sama. Iya. Oke ya, clear ya. Nah, kalau udah seperti itu, nanti tinggal dibuatkan sebentar. Yang dimasukkan adalah di bagian kalahnya, grup kalahnya, jangan di bagian
lawannya yang di draw. Coba scroll ke bawah lagi. Yang di draw oleh Fatir itu hanya lawan. Jangan lawan yang di draw, tapi apa tadi, kalah ya? Namanya kalah apa bukan tadi? Nah ya, kalah, draw, jendela. Nah nanti yang bagian bariernya, kemudian lawannya itu di yang bagian gambar reset lawan kalahnya mana? Untuk yang reset mana? Nggak ada. Yang lawannya mana lawannya? Emang nggak ada ya? Yang nggak ada Mister. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nggak apa, coba di running. Biar nggak double maksudnya. Nah, image. Nah, image itu yang tadi Mister bilang. Di bagian game sprite kita, kemarin kita masih mendefinisikan IMG. Nah, itu coba di blok, kemudian tahan kontrol, tekan D. Nah, cari lagi, ada nggak? Oke ya, sampai dia benar-benar nggak ada lagi menemukan D, baru nanti dibenerin. Supaya nanti sekali ketik untuk semuanya. Iya deh. Di sip. Nah, diganti. Jangan diklik. Tapi diarahin pakai itu, Fatir. Pakai arrow button. Coba lagi di save image-nya. Oke, Ctrl D. Oke, arahin pakai kanan kiri. Nah, pilih yang image-nya ditambahkan. Image. Oke, coba di running lagi. Nah, dia akan mempunyai karakteristik yang sama persis ya. Baik itu yang barrier ataupun yang kondisinya lawan. Nah, kalau punya Mister bedakan supaya nanti teman-teman juga kalau mau mencoba mengeksplor bisa yang manapun. Bisa mau dibuat kalah semua juga nggak apa-apa. Mau dibuat kembali ke posisi awal juga nggak ada masalah. Oke, yang lainnya gimana? Darel, Alfa, Azwa, Bilkis. Aku ada error Mister. Oke, gimana? Minta argumen katanya. Oh, bentar. Kita coba ini ya. Mister izin highlight yang punya Darel ya, supaya kita bisa bareng-bareng belajar nih. Argumen apa ini? Yang enemy is vertikal ya. Is vertikalnya udah di setup belum? Sebentar. Mister menambahkan is vertikal tadi, paham kan? Buat apa dulu? Ada parameter is vertikal di enemy. Coba di kelas enemy-nya mana? Itu baris 32. Baris 32 coba. Ke bagian bawah. Mana 32? Nah, itu dia. Itu ada parameter is vertikal. Tujuannya adalah Mister ingin membuat salah satu musuh Mister itu bergerak naik turun. Sementara yang lainnya dia bergeraknya horizontal. Sampai situ clear dulu ya, Darel. Dan teman-teman yang lain. Geraknya otomatis gitu ya, Mister? Iya, pergerakannya itu dibuat otomatis. Tadi Mister belum running ini ya kan, running code-nya ya. Tapi sebelum Mister running, Mister mau jelasin dulu nih. Is vertikal tuh filosofinya kayak gitu ya. Mister ada 2 enemy. Ceritanya enemy pertama mau Mister gerakin naik turun, enemy kedua Mister gerakin kanan kiri. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman ingin memodifikasi mulai dari sekarang, ada nggak yang pergerakannya kayak gitu? Kalau nggak ada, teman-teman misalnya maunya cuman vertikal aja, nggak perlu pakai is vertikal. Tapi kalau teman-teman ingin punya 2 gerakan yang berbeda untuk 2 musuh, kita perlu namanya variabel kontrol. Variabel kontrol itu dari parameter bisa. Nah, ini is vertikal ini yang belum ada isiannya, Darel, yang punya Darel ini. Coba Darel scroll ke bawah, ke bagian yang ada enemy-nya. Nah, itu dia. Itu kan di bagian baris keberapa ini? Baris ke 62, mana 62? Nah, itu dia. Enemy, cat, PNG, 80, 80, 180, 100, 180 sama true. Nah, itu sebelum true, itu ada tuh speed. Speednya belum dimasukin, makanya dibilangnya is vertikalnya nggak muncul, kurang 1. Yang true or false itu kan sebenarnya is vertikal ya. Nah, bawahnya juga sama. Dia salah membaca parameter atau argumennya. Coba. Masih error juga, Mister. Ini baris 34. Lain lagi ke atas. Oh iya. Baris 34 apa nih? File name XY speed.
Nah, untuk melakukan apa? Inheritance ya, namanya apa nih? Turunan dari parent kita yaitu game sprite itu bagian parameter uniknya nggak usah ditambahkan di 34 baris 34 Darel. Speednya dihilangkan. Jadi cukup yang parameter yang ada di punyanya parent saja. Speed yaitu y-nya masih speed dan is vertical itu menjadi parameter unik yang akan di generate oleh enemy. Nah, coba ada lagi. Oke, ini musuhnya banyak ini. Nah, ini kan bagian kucingnya bisa dibuat ini ya, dibuat naik turun sama kayak Mister tuh. Kalau bagian Satria Baja Hitamnya bisa kanan kiri ya kan? Iya, Mister. Nah, boleh tuh kayak gitu. Kalau pakai S vertikal masih ini masih berguna karena dia pergerakannya bisa dua macam. Oh Gitu iya. ya. Untuk yang ini Oke, ya, Mister. kita akan lanjutin ya. Oke, nice. Sekarang kita lanjutin. Tadi kita udah setup. Mana tadi? Oh, bentar. Yang lainnya gimana? Aman? Azwa? Bilkis? Alfa? Clear? Oke, kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung raise hand aja ya atau langsung open mic juga boleh. Mister kembali ke code-nya. Tadi kita udah setup tapi belum kita coba running ya. Tadi untuk running update-nya di bagian update-nya udah selesai. Tadi terakhir kita untuk mencoba draw-nya dengan menggunakan list ya. Nah, karena enemies-nya udah berhasil, ini kita coba hilangkan, bukan kita hilangkan. Kita komen, kita ganti dengan barriers dot draw. Sama kan kita punya list barriers. Mister punya list barriers. Ini dia. Sprite group barriers, sprite group enemies. Oke ya. Jadi ini Mister ganti supaya code-nya lebih ringkas lagi nih. 2 baris jadi 1 baris. Bayangin kalau ini isinya musuhnya ada 10. Jadi kan 10 baris cuma ada 1. Diganti 1 baris saja. Jadi udah cukup. Kemudian dalamnya kita buat argumennya adalah window kita. Oke, jadi terus apa lagi yang perlu kita sederhanakan dulu sebelum kita running update-nya? Oke, sudah. Earth reset-nya sudah. Astronaut, oke, sudah. Collide, sprite collide, yes. Berarti kita tinggal nanti membuat kondisinya di setiap bagian musuhnya itu kita buat pergerakannya secara otomatis. Pergerakan musuh itu ketika posisinya gamenya sedang berlangsung ya. Jadi ada di dalam loop sini. Loop di dalam loop tapi dia ada di conditional statement yang not finish. Oke, sekarang kita coba ke bawah. Kita cari yang paling bawah ini ya, art reset ya. Kita buat enemies dot update. Update ini adalah metode yang udah kita set di dalam setiap kelas enemy. Oke, setiap kelas enemy. Jadi kalau kita ingin langsung menggunakan kondisi update-nya, setiap enemy bisa bergerak, itu pastikan gunakan metode update ya, teman-teman ya. Bukan metode yang lain karena ini metode update ini memang udah ada di dalam kelasnya sprite. Jadi tinggal kita pakai aja, kita override isinya apa yang kita butuhkan. Seperti ini. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Metode update-nya udah kita panggil di bagian di bawah earth reset. Sekarang kita coba running. Berhasil? Nah, berhasil ya. Dia udah bergerak, tapi gerakannya cepat banget. Kita gerakannya terlalu cepat. Nanti kita akan coba buat delay kali ya. Kita bisa buat dengan menggunakan FPS atau kita bisa buat kita kurangi kecepatannya. Mana tadi kecepatannya? Karena FPS masih belum sampai ke situ, kita coba kurangi kecepatannya. Ini tadi 10 ya. Kita buat misalnya 2 aja deh. 2, semuanya 2. Apakah 2 terlalu lama? Terlalu lambat? Iya, terlalu lama. Oke. Kita buat agak cepatan dikit. 4.
Nah, untuk speednya nanti silakan di otak-atik ya, di otak-atik sendiri. Kira-kira bagaimana supaya nanti teman-teman yang pasti bisa menang ya. Jangan sampai susah menangnya. Oke, dah. Sekarang misalnya seperti itu tadi. Nah, jadi kita udah membuat kondisinya bergerak secara otomatis dan pergerakannya udah kita bisa bedakan antara yang pergerakan vertikal dan pergerakan yang horizontal selain dari vertikal. Cukup dengan menggunakan metode update yang ada di sini. Nah, ini ya enemiesnya. Oke. Sekarang kita coba back lagi ke bagian PowerPoint. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi udah berhasil ya kita ya membuat untuk pergerakan otomatisnya tadi supaya gampang dilewati. Mister buat jadi satu aja dulu deh. Oke, supaya gampang dilewati. Coba. Oke, jadi pelan-pelan. Nanti Mister bisa cepat jalannya. Nah, ini kalau punya Mister sekali lagi ya, kalau kena barrier itu bukan kalah, tapi dia kembali ke posisi awal. Kalau dia kena si enemy-nya, baru dia kalah. Tada, ya. Kemudian kita nyampe ke orb-nya menang. Oke. Sekarang kita back ke bagian PowerPoint-nya. Kita lihat lagi. Kita sudah berhasil membuat update masing-masing masing-masing enemy kita. Kanan kiri oke, kemudian di bagian atas bawah juga oke. Nanti terserah teman-teman mau dilakukan seperti apa, monggo silakan dibuat modifikasinya. Kemudian untuk masing-masing batasnya juga disesuaikan dengan batas teman-teman ya. Kalau tadi Mister tipsnya adalah melihat batas dari masing-masing yang udah kita buat si setiap objeknya. Contoh tadi kan dekat dengan yang namanya barrier, maka Mister berlandaskan pada barrier ini. Tapi kalau mau coba-coba kira-kira koordinat ini boleh, silakan, nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya karena Mister udah mendefinisikan barriernya itu di posisi yang jelas, clear, kemudian posisinya juga udah ada width-nya dan sebagainya, jadinya kita enak untuk melihat di bagian mana kira-kira. Oke, kita lanjut. Deskripsi kelas musuh sudah, membuat sprite terakhir dan musuh instan musuh ya udah, ini ya di bagian enemy-nya ini udah kita dapatkan. Kemudian memperbarui lokasi pakai update, kemudian monster reset untuk menggambar. Nah, monster ini tadi kan kita menggunakan list kan, jadi nggak lagi kita pakai monster. Monster itu maksudnya yang ini ya, yang star atau moon. Jadi satu-satu. Kan awalnya kita satu-satu nih. Nah ini kan, karena kita udah menggunakan enemies, yang artinya itu dia merupakan kumpulan dari sprite. Nah, kita cukup gunakan metode draw saja. Selesai. Sekali baris tapi buat seluruh penggambaran objek. Jadi ini udah kita nggak gunakan lagi yang bagian monster reset, tapi monster.update-nya kita gunakan. Karena update ini akan dilakukan oleh setiap sprite. Oke? Sama juga dengan draw, juga akan dilakukan oleh setiap sprite-nya. Oke, jadi di bagian ini kita sudah clear untuk yang mewarisi kelas game sprite-nya, kemudian gerakan musuhnya juga udah clear, metode update-nya, kemudian objek musuhnya, kemudian kita juga sudah buat kelas game sprite yang menjadi turunan dari kelas musuh juga udah kita kerjakan. Jadi turunan kelasnya untuk yang game sprite yaitu kelas musuh sudah ada isinya ya, nggak hanya pas seperti yang sebelumnya. Sampai sini ada yang masih error nggak? Tadi Mister masih belum share screen yang entire ya? Iya Mister, jadi kita nggak ngeliat hasil. Nggak ngeliat hasilnya ya? Oke, wait. Aduh, kok baru nyadar sih? Maaf. Ini hasilnya. Ntar masih progres ya, betul. Sekarang Mister mau pakai running code-nya. Nah, ini dia. Ini Mister buat pelan supaya Mister bisa ngelewatin dengan mudah. Karena kita masih pakai titik-titik ya, kesenggol. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bergeraknya speednya diatur dari sini, punya speed kita. Dan lihat ya,
Misalnya ini Mister tadi buat 2 deh. Kondisi true or false itu mempengaruhi gerakan. Mister coba running lagi. Nanti kita akan coba bahas di code-nya. Mister taruh di sebelah kanan. Ketika dia moon-nya false, moon itu yang sebelah sini ya, ini false, maka yang terjadi adalah di code kita, dia akan menjadi property is verticalnya false. Ya kan? Karena nilainya false. Saat dia nilainya false, berarti dia masuk ke dalam else-nya. Pergerakannya gimana kita nentuinnya? Seperti ini. Pergerakannya adalah pergerakan yang horizontal. Rect X yang dirubah. X kan ya, ini. Nah, sementara kalau kita gunakan yang true di sini, starnya, nah ketika dia nilainya true, maka dia akan menginitiate propertinya untuk star. Jadi properti ini masing-masing ya. Bukan satu properti buat 2 ini enggak. Masing-masing objek ini punya properti masing-masing. Properti is vertical sendiri, properti is vertical star sendiri, is vertical moon juga sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, punyanya is vertikalnya star itu true. Itulah kenapa yang dieksekusi bagian yang baris 40 sampai 42. Sampai sini clear? Membaca code-nya. Jadi filosofinya sama seperti yang tadi Mister sampaikan. Is vertical ini hanya untuk alat bantu ketika kita menentukan mau bergerak kayak apa sih. Ya, aman ya. Kemudian untuk yang lainnya masih sama. Dan ini ketika kita gunakan sprite group, dia tetap mewarisi apapun yang kita setup sebelumnya. Ketika dia kena bintangnya atau kena moonnya ya dia kalah gitu kan. Nih kita coba cek. Nah, kalah. Tetap sama. Jadi tetap mempertahankan karakteristik enemy kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang masih error? Silakan kalau ada yang masih error atau mau ditanyakan. Ya, suara siapa tadi? Silakan. Mister, ini aku nggak error, cuman nggak sesuai logik yang kita mau. Oke. Ini adalah bug namanya. Ya, Mister coba ini ya, izin untuk menampilkan yang punya Darel. Gimana bentar Darel, masih ngeblur. Yang X-nya bablas, Mister. X-nya yang mana? Yang punya siapa X? Oh, punyanya sih. Punyanya sih. Yang itu. Iya. Nggak mau balik lagi, Mister. Oke. Kita coba width-nya. Width maksimumnya punyanya Darel berapa? Width itu berarti yang aplikasi maksimumnya berapa? Yang kanan kirinya. Coba ke atas. Dia di-initiate di awalnya. Yang size ini, variable size di baris 51. Itu isinya berapa tuh size? 500 sih. 500. Bukan. Width itu yang di depan. 700 ya. Jadi urutannya itu width, height. Jadi width-nya 700 ya. Berarti height-nya 500. Oke, sekarang kita coba lihat rect-nya itu adalah rect X Darel, bukan rect Y. Itu kenapa nggak balik? Itu tetap nggak apa-apa, balikin aja angkanya yang tadi 600 sudah benar. Itu kenapa dia nggak balik? Gara-gara masih pakai rect Y. Coba, nah kan balik kan? Karena dia pakai rect Y ya nggak ketemu kan, rect Y-nya nggak bergerak. YX itu adalah posisi koordinat ya teman-teman ya. Kebayang nggak? Ketika tadi Darel mendefinisikan rect Y lebih besar daripada 600, ya nggak bakal ketemu. Kenapa? Rect Y-nya itu nggak nambah. Yang Darel tambah adalah X. Makanya dia nggak balik-balik. Tetap ke kanan terus. Kebayang ya? Jadi kita tuh memodifikasi pergerakan dengan memberikan batasan pada rect X-nya atau posisi X-nya gitu ya. Dan posisi Y-nya. Dimana Y itu yang vertikal, X itu yang horizontal. Nah, ini terlalu cepat ini. Ini developernya aja pasti bingung cara ngelewatinya gimana. Ini aku speednya 1 doang, Mister. Kenapa? Speednya 1 itu. Ini speednya 1 ini. Kok cepet banget? Iya. Sebentar. Kalau terlalu cepat kita kasih ini aja. Kita kasih delay. Mister pindah ke sini dulu. Kita ke PowerPoint dulu. Mister tadi share screen-nya kemana? Oh ya ini.
ada penyegaran scene. Oke, kita coba pakai ini. Bentar. Tadi Mister speednya berapa? 1 kan? 2 kan cuman. Oke, kita coba pakai yang FPS ya. Pakai clock. Oke. Clock. Ini bagi teman-teman yang masih pergerakannya terlalu cepat ya. Clock. Sebentar. Mister coba cek dulu. Di sini kita gunakan FPS apa ya? Oh, bentar. Sebelumnya kita udah mencoba untuk menggunakan yang penundaan kan ya. Oke, kita coba back dulu sebentar. Kita ambil yang di lesson kita sebelumnya. Ini dia. Di mengenal Pygame. Yang punya teman-teman speed 1 apakah masih cepat atau tidak? Kalau punya Mister kok enggak ya? Kenapa berbeda ini? Kalau masih ada yang ini masih cepat, kita coba buat penundaan ya. Kemarin kita udah buat penundaan juga di game kita. Sebentar, masih loading. Share screen Mister. Oke, udah muncul. Kalau pakai angka float nggak bisa, Mister. Angka float untuk apa nih? Untuk speednya. Oh, maksudnya ini dibuat koma. Bisa sih harusnya. Tapi nanti dia nggak terlalu signifikan kalau cuman koma. Coba deh di koma. Kalau menurut Mister nggak signifikan sih kalau masih kecepatannya kayak gitu. Dibuat 0,1 gitu ya. Coba. Lebih baik kalau menurut Mister sih menggunakan ini. Ada yang menggunakan FPS, ada yang menggunakan yang kemarin kita baru pelajari ya. Time.delay ini. Sebentar, ini share screen Mister udah muncul belum ya? Kok punya Mister jadi nge-lag nih? Ada apa? Sudah muncul belum? Oh, bentar-bentar. Jaringan Mister lagi kurang stabil. Wait. Apakah suara Mister masih terdengar? Oh, video Mister ya bikin berat ya. Sebentar ya. Mister coba stabilkan koneksi dulu. Oh, oke, alhamdulillah udah balik lagi. Harus suara Mister masih jelas nggak atau udah masih putus-putus? Sudah, Mister, sudah lancar. Sudah lancar ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi kita bisa gunakan ini time delay yang kemarin kita pelajari di pertemuan kita yang pertama. Time delay itu kita udah pakai langsung dari Pygame-nya. Bentar, Mister kesini dulu. Jadi kita nggak perlu lagi import modul time. Ini udah bawaan dari Pygame. Ini kita bisa buat di sini time delay-nya. Jadi kita copy aja time delay-nya, kemudian kita masukkan ke dalam code kita yang tadi di bagian permainan labirin. Kalau teman-teman masih ini ya, masih terlalu cepat pergerakannya. Oke, wait, masih loading ya Mister. Oh, ya Mister di apa tadi? Miss. Oke, di close saja. PP-nya kita taruh sebelah kanan. Oke. Ini kita tambahkan di bagian sini.
time delay-nya. Oke, kita coba running. Sekarang Mister ganti lagi ke share screen yang entire supaya kelihatan jelas. Cukup menambahkan time delay aja ya. Mana time delay maksudnya. Ini dia. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil? Oh ya, sebentar. Tadi Mister nambahkan variabel clock. Nah, ini ya. Jadi ada delay sebanyak 50 milisecond. Jadi semakin lambat. Masih ini enggak? Masih kenceng enggak? Kalau dia masih terlalu kenceng, teman-teman bisa buat delaynya makin tinggi ya. Nah, kalau dia makin tinggi, maka dia akan semakin sedikit, semakin pelan. Nah, kalau dia time delay-nya kecil, maka dia akan semakin cepat. Ini mirip seperti FPS sebenarnya, frame rate per second-nya. Cuma dia menggunakan time delay. Nah, ini speed-nya bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Ini kan kebetulan Mister setup-nya sama nih. Mana tadi? Karena kan tadi Mister mendefinisikan setiap enemy-nya itu mempunyai speed yang masing-masing ada. Nah, ini ya. Misalnya ini diganti 6 deh. Yang bagian moon-nya. Yang awalnya masih sama pergerakannya. Kemudian Mister coba running. Maka yang di bagian moon-nya akan terlihat lebih cepat pergerakannya. Oke. Jadi bisa ditambahkan time delay. Darel. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ini masih terlalu cepat, pakai time delay 50 diatur bisa, diatur sendiri bisa, boleh. Mau diatur jadi 10, 20 dan seterusnya nggak ada masalah. Time delay-nya sesuaikan dengan gamenya teman-teman supaya at least kita bisa menang ya. Developernya bisa menang. Jangan sampai developernya nggak bisa menang. Tambahkan ini ya teman-teman kalau masih ternyata dia terlalu cepat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Oke, kalau aman Mister akan coba kembali ke PowerPoint ya. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita akan buat program pergerakan musuh. Ini tadi programnya tadi udah ya, pergerakan musuhnya tadi udah selesai. Kemudian sekarang kita akan coba implementasikan bentuk shoot-nya. Jadi harapannya nanti si astronot bisa nembak gitu ya. Algoritmanya ketika dia si bullet ini nanti dia akan secara otomatis bergerak ke kanan. Jadi dia munculnya dari posisi kiri ya, kemudian dia bergerak ke kanan. Kirinya itu adalah kiri dari si astronotnya. Di mana astronot itu berada, dia adalah posisi startnya si bulletnya ini. Nanti dia bergerak ke kanan. Kemudian setelah mengklik spasi, sebuah peluru baru akan muncul. Jadi dia akan muncul ketika dipencet tombol spasi. Sederhananya seperti itu. Yang ketiga, si bullet akan menghilang saat dia menyentuh musuh atau menyentuh barrier, ya kan? Atau menyentuh bagian pinggirnya. Pinggir yang di sebelah kanan window misalnya seperti itu ya. Jadi sifatnya ada 3 ini. Sifat sifat si bulletnya. Kemudian di sini kita akan buat di bagian pergerakannya di method update. Kemudian spasinya ini nanti kita akan buat di method fire, yang nantinya method fire ini akan kita implementasikan ke dalam kelasnya player. Kan yang nembak player kan? Berarti yang akan memicu adalah si playernya. Supaya nanti muncullah si tembakan ini. Nah, kalau yang menghilangkan ini nanti kita akan buat dia conditional statementnya di dalam posisi pergerakannya. Kalau yang hilang atau tidaknya dengan barrier atau dengan musuh, kita bisa buat dengan menggunakan group collide nanti. Ya, nanti kita akan buat seperti ini ya. Ada kelas peluru, kemudian ada properti kecepatan, ada method update. Ya, dia diwarisi dari game sprite. Jadi dia turunan dari kelas game sprite yang merupakan turunan juga dari kelas sprite-nya.
Nah, ini awalnya kita buat bullet dulu. Kemudian setiap bullet nanti akan ditambah isinya. Ini kan bulletnya masih belum ada isinya nih. Bullet doang kan? Masih ingat ya cara nambah bulletnya? Sebentar, ini Mister share screen-nya pakai. Oh iya betul, mirroring semuanya. Kita untuk menambah bulletnya itu dengan metode add. Jadi ada nama grupnya, kalau tadi bullets, kemudian kita add bulletnya. Oke, nanti akan bertambah. Nah, sekarang kita coba buat dulu definisi dari si pelurunya dulu. Mister ada gambar peluru nggak ya? Oh, ada nih. Ya, pelurunya ya kemarin udah Mister bagikan juga ya di grup WA. Kalau mau gambar yang lain laser boleh, silahkan. Garis lurus aja boleh. Jadi kita buat di sini bullets yang merupakan kumpulan dari sprite. Sprite.group. Oke, kita sediakan tempatnya dulu. Nah, nanti tempat inilah yang nanti akan kita buat untuk dia bergerak. Dia akan memunculkan masing-masing pelurunya. Nah, setiap bullet nanti dia akan berisi yang namanya apa tadi? Ini ya, peluru.png-nya. Kita akan masukkan ke dalam bullet kita. Oke, ini adalah asumsinya. Kemudian apakah ada yang tertinggal? Pergerakan otomatisnya. Oke, sebelum masuk ke metode update kill-nya, kita coba selesaikan dulu di bagian bullets-nya dulu. Mana tadi? Ini dia. Oke, jadi setelah bullets ini kita define, jadi kita persiapkan untuk bagaimana bullets ini nanti akan terisi. Kan tadi ya, ada method fire. Method fire-nya ada di mana? Method fire-nya nanti akan kita isi di bagian kelasnya si player. Nah, untuk memicu player menjalankan method fire, kita butuh event yang nantinya kalau dipencet spasi ya kan, itu dia akan menembak. Nah, jadi kita tambahkan dulu if a.key sama dengan k space. Maka yang terjadi adalah si astronot akan menambahkan atau mengaktifkan method fire. Seperti yang tadi dijelaskan di method sini ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Method fire. Setelah mengklik spasi atau menekan tombol spasi. Nah, sekarang PR-nya adalah kita masukkan method ini ke dalam astronot kita. Kembali ke atas, astronot itu adalah punyanya player ya. Def fire self. Yang terjadi adalah konsepnya apa? Fire ini akan memicu ketika si bulletnya ini diisi ya, ada kemudian diisi ke dalam grup grup bullets. Nah, untuk membuat bulletnya kita butuh yang namanya class. Kelasnya itu supaya nanti bisa menjadi objek kan, kita initiate ya. Nah, kita buat dulu kelas bulletnya. Kelas bulletnya seperti apa? Kelas bulletnya kita buat dari turunan game sprite. Kelas bullet dari game sprite turunan kelasnya. Kemudian kita initiate semuanya. Self. Kita ambil dari game sprite semua ya. Game sprite-nya itu file name sampai xy, karena itu yang dibutuhkan. Kemudian kita menambahkan satu parameter unik yang nanti akan menjadi milik bullet, speed. Kemudian kita initiate seluruh konstruktor, properti, dan semuanya milik parent kita. Tanpa nilai properti uniknya ya, parameter uniknya ya. Ini adalah punyanya game sprite, semuanya parameternya kecuali self jangan dimasukkan. Oke, kalau sudah kita define properti speednya dulu, karena kita punya parameter speed yang akan menginisiasi properti speed. Setelah itu kita buat def update. Pergerakannya adalah selalu ke kanan ya, self.track.x
plus sama dengan self dot speed, karena dia selalu ke kanan. Kalau dia udah sampai ujung atau menyentuh menyentuh musuh, menyentuh barrier, dia akan hilang. Nah, untuk menyentuh barrier dan menyentuh menyentuh barrier dan menyentuh musuh itu kan objek ya yang kena ya, sprite-nya. Tapi kalau yang di bagian ujung kanan itu adalah batasan dari window-nya. Kita bisa buat conditional statement if self.rect.x itu lebih besar daripada 700. Pada saat udah ini ya, maksimum width kita nih 700, maka yang terjadi kita buat hilang dengan menggunakan fungsi kill. Jadi setiap peluru atau setiap objek yang akan kita initiate nanti, yang akan kita tambahkan ke dalam peluru bullets-nya, dia akan dihilangkan ketika dia udah sampai lebih dari 700. Karena kalau nggak dihilangkan, dia nanti akan makan memori terus. Dia akan melebihi width kita. Kelihatannya nggak ada, tapi secara memori tetap diproses. Jadi supaya membebaskan memori, penggunaan resource memori yang berlebihan, kita kill aja, kita hapus saja kondisi pelurunya. Oke, ini untuk yang bagian kelas bulletnya. Nah, kelas bulletnya ini kita initiate di bagian fire sini. Jadi fire-nya ini nanti tujuannya adalah untuk menambahkan bullet ke dalam bullets, grup bullet kita. Bullet, kemudian kita kasih nama ini plus. Oke, kemudian ukurannya 50 sama 20, width-nya 50, kemudian height-nya 20. Kemudian X-nya menggunakan posisi dari astronaut dot rect dot X, posisi X-nya. Nah, kalau dia ingin ke kanan, karena dia posisi menggambar itu adalah pojok kiri atas, maka dia harus digeser ke kanan sedikit supaya nanti dia munculnya pas di sebelah kanannya astronot. Nah, sekarang kita lihat astronotnya lebarnya berapa? 80 ya. Berarti kita tambahkan dengan 80. Oh, mana tadi? Astronot rect X, nah ini dia. Plus 80. Plus. Sementara untuk yang Y-nya kita pakai astronot rect.y. Plusnya berapa ya? Plus, kalau dia tingginya 40, berarti dibagi 2, kemudian dikurangi 40 lagi, 20 deh. Kita coba nanti apakah pas di tengah atau enggak. Oke, untuk yang apa aja dibutuhkan, astronot XY, speednya ya, speednya misalnya 3, 5 deh. Oke, ini untuk yang bulletnya. Kemudian kita masukkanlah kondisi variabel grup bullet kita dengan posisi bulletnya. Jadi nanti akan terisi kondisinya seperti ini. Ada bulletnya. Nah, terakhir adalah kita masukkan di bagian draw bulletnya dan update bulletnya. Karena bullet ini nanti dia tujuannya adalah untuk menggerakkan dari posisi yang ada di setelah astronot sampai ke bagian yang dia tuju. Terakhirnya adalah kalau sebelah kanan berarti width-nya yang 700. Tambahkan di sini bullets.draw. Kita tambahkan untuk bagian gambarnya dulu. Kemudian kita tambahkan untuk setiap update yang terjadi. Bullets.update. Oke. Nanti sekarang kita coba running. Udah ada fire-nya. Kemudian ada kondisi update bulletnya. Kemudian ada kondisi menggambarkan posisi dari si bulletnya. Nah, kita coba running dulu. Ini masih batasannya adalah sebelah kanan ya, sebelah kanannya. Mister pencet spasi nih. Ups.
Sel. Oh, Mister tipu. Line 59 harusnya self. Mana 59? Ini dia. Self dot track X. Oke, udah coba lagi. Ya, telurnya udah muncul ya. Ya nggak terlalu ke tengah-tengah amat, tapi dia udah posisinya nggak di atasnya pas di lengannya. Ini ya muncul ya. Ketika dipencet berkali-kali, maka dia akan muncul sesuai dengan waktu kita mencetnya. Kalau ditahan nggak bisa, karena memang kita nggak setup untuk ditahan. Kita dipencetnya berkali-kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bisa nembak ya. Nah itu setiap pojok sini dia akan hilang. Dia akan di-kill oleh si fungsi tadi. Jadi dia nggak akan makan memori kita. Ya Fatir, gimana? Ya biasanya ini Mister. Apa? Ujungnya sih tadi. Ujungnya berapa? Coba Mister. Oh ya, ini habis ini siapa Mister? Hah? Yang ini setelah. Oh, wait, bentar. Mister ganti dulu share screen-nya. Silakan teman-teman dipahami dulu yang sudah kita kerjakan bersama-sama, code-nya seperti apa. Nah, Mister coba. Nah ini ya, ini yang update-nya Mister push dulu deh, biar kelihatan. Ini metode dari kelas bulletnya dan metodenya, kemudian ini metode baru dari punyanya Astronaut. Oke, kita coba cek yang punyanya Fatir. Gimana Fatir? Apa nih? Modul pygame.spread has no attribute group. Baris ke 87. 87 apa tuh? G-nya huruf besar. Fatir. Itu kelas sprite.group. Grupnya G-nya huruf besar nggak sih? Coba kita cek dulu. Benar kan? Ya benar. Grupnya huruf besar. Oh, ini tadi yang fire sama bullet. Oke, ada lagi? Grupnya huruf Ini Mister yang ini belum diisi Mister. Setelah rek Y. Itu rek Y speednya mana? Speed dari si bulletnya mau di set berapa? Kalau tadi Mister 5. Kalau Fatir disesuaikan ya. Ini sepertinya tadi karena nggak menggunakan delay ya, jadinya agak sedikit berbeda tergantung dari sistem saat memproses datanya nih. Kalau punyanya Dara tadi ngebut banget. Itu kepala itu bergerak. Bullet is not defined. Kelasnya apa namanya? Nah, kayaknya huruf kecil lagi. Kebiasaan ya memang. Iya. Oke, apa? Itu oke. Pelurunya has no attribute track. Player mana player? Ini baris ke-33. Ada player. Oh iya, maaf Mister ini. Apa Saya namanya? Nah, player kan kelasnya. Namanya main. Iya. Aduh. Group object is not callable. Grupnya udah ada. Ini yang grup yang mana nih? Grup baris line 33 Mister. 33 di atas. Mana 33? 2, 10. Nah, ini belum ditambahkan ke grup bullets-nya kan? Baris ke-34 tambahkan dulu. Baris ini 34 ditambahkan sama kayak kalau kita menambahkan yang itu tuh kalah.add. Kalau tadi berarti bullets peluru ya. Peluru dot add. Terus tadi nama objeknya apa? Di atas tadi yang di bagian method fire. Tembak. Nah, itu di baris ke-34 tambahkan code untuk menambahkan ke dalam peluru. Sebentar, ini namanya peluru itu nama
kelasnya atau nama grup sprite-nya sih? Grup sprite ya, Mister? Nah, yang dipanggil tadi tuh harusnya kelasnya. Mana kelasnya? Kelas pelurunya mana? Oh, belum ada, Mister. Oh, belum ada. Boleh buat dulu. Kasih nama bullet. Boleh, biar ini kelasnya. Kelasnya di atas. Jangan kelasnya di bawah situ. Fatir. Dikelompokkan di dalam kelas-kelasnya. Kelasnya kan di atas tuh, kelompok kelas. Nah, itu di bawahnya target. Di bawahnya target. Oh, bukan di situ. Oh. Buat kelas dulu. Kelasnya mana? Nah, itu kelas bulletnya udah ada. Iya. Loh, kelas bulletnya pakai huruf kecil toh. Kan jadi rancu toh jadinya. Ya gitu, yang atas tuh jangan kasih nama bullet ininya. Apa objeknya? Terserah nama apa. No. Jangan dibuat kayak gitu, Fatir. Ntar Fatir pasti bingung deh. Mending ini pakai huruf kecil nggak apa, bullet. Nah, ya boleh. Terus pelurunya ganti bullet. Jangan peluru. Karena kita manggil kelas ya aja. Kalau peluru itu adalah kumpulan dari objek. L-nya 2 apa 1? Oh, 2, ya. Mister. Udah, oke, sip. X-nya jangan lebih besar daripada 0. Ini nanti langsung. Soalnya saya ke arah kiri, Mister. Ini nembaknya ke kiri. Iya, sini soalnya karakter muncul di kanan. Oh, kalau nembaknya ke kiri berarti self-nya itu yang di bagian rect X-nya jangan plus. Kalau plus ntar dia ke kanan. Yang bagian 861 jadi minus. Nah, kemudian X-nya itu jangan lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 0. Oke. Terus coba running. Tadi udah ditambahin ya di bagian baletnya? Nggak keluar Mister pelurunya. Udah diupdate belum? Udah di draw belum? Pelurunya di bagian 4-nya. Nah, pelurunya ya? belum ada tuh. Oh, ini. Pelurunya belum ada kan? Peluru dot draw. Draw, kemudian argumennya window, jendela ya berarti ya kalau punyanya Fatir. Oke. Kemudian update, peluru dot update. Jangan lupa diupdate. Kalau nggak diupdate dia nggak akan bergerak. Di bawahnya peluru dot update. Oke. Coba scroll lagi ke atas. Mau dilariin juga gak apa-apa. Tetap nggak keluar Mister. Kenapa nggak keluar? Coba ke atas. Udah ditambahin belum? Ke atas lagi. Di bagian fire. Tuh, fire-nya belum ditambahin ke bagian peluru. Amunisinya tambahin ke bagian pelurunya. Cara nambahinnya gimana? Bukan di situ, Fadir. Tetap di atas, tetap di bagian metode tembak. Tambahin di code-nya di bagian bawahnya. Nah, di situ. Tambahin. Gimana caranya? Masih ingat? Menambahkan amunisi ke dalam peluru. Pakai pen ya Mister? Hah? Pakai pen apa add? Pakai add. Pakai append mah list. Ini sprite ya, pakai add. Oke, terus add. Nah, ya bener udah. Add, kemudian amunisi. Oke. Sekarang coba running lagi. Lah, apa itu? Oh, itu tembaknya. Bentar Mister. Tembaknya SpongeBob. Bentar Mister. SpongeBob sih. Gambar pelurunya ini itu ya Mister ya? Hah? Itu width sama height ya. Tapi kenapa keluarnya dari bawah ya Mister ya? Nggak bisa dari tengah? Dari bawah mana? Coba di running lagi. Apa di ini di tuh. Oh, bawahnya ke situ. Dari bawah Mister. Itu coba lihat kondisi ininya, kondisi punyanya XY-nya. Jadi nih, lihat di base 33,
Fatir mendefinisikan main rect X itu plus 80. Plus 80 itu berarti dia geser ke kanan, Fatir. Sementara kondisi kalau kita menggambar dari posisi Pygin itu posisinya kiri. Kalau ini udah bergerak ke kiri, nggak perlu ditambah plus 80 lagi. Oke, nanti malah justru dikurangi ya, bukan ditambah. Nah, sekarang posisi X itu ketika dia tidak didefinisikan, dia akan nempel, ngelayerin di bagian si apanya tuh, si playernya. Berarti kita kurangi lagi agak ke kiri. Panjangnya berapa tuh? 30 kan? Minus 30. Coba. Rect X-nya jadi minus 30. Jadi dia geser ke kiri dulu, agak maju dikit. Nah, rect Y-nya kalau dia itu playernya tadi ukurannya berapa kali berapa? Yang main tadi. Namanya main tadi umur berapa kali berapa? Sebentar. Main 70, Mister. 70. Berarti kalau dibagi 2 35 ya. Ya. Buat aja misalnya 15 dulu. Minus 5 jangan minus plus 15. Plus 15 coba. Oke. Coba running. Apakah dia masih keturunan atau enggak? Nah, Ya udah pas, Mister. Kondisi kenapa tadi Mister memperkirakan kayak gitu kebayang nggak? Iya, Mister. Bayang ya. Jadi dari ukuran image kita. Jadi semuanya itu bisa diukur dari image kita. Kurang lebih lah ya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada kurang naik atau kurang turun, tambah-tambahin aja nggak apa-apa. Tapi at least perkiraannya kurang lebih seperti itu. Dan minus sama positif sekali lagi itu tergantung dari posisi teman-teman mau nembaknya kemana ya. Kalau ini kebetulan Fatir nembak ke kiri nih. Kalau tadi Mister nembaknya ke kanan. Jadi kalau ke kanan berarti dia bergeraknya kan plus. Semakin ke kanan semakin bertambah. Kalau ke kiri maka semakin minus, semakin berkurang kan? Makanya dikasih minus tuh ya di bagian minus 30-nya. Aman ya? Aman, Mister. Oke, mantap. Good job. Sekarang yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aufa, Darel? yang depan ya. Kemudian Azwa dan Bilkis. Kalau punya Mister ini kebetulan di sebelah kanan nih ya teman-teman ya. Nanti kalau mau di sebelah kiri juga sama. Bedakan aja posisi rect X-nya sama rect Y-nya. Kemudian pergerakannya ya. Plus yang keduanya pergerakannya. Yaitu dia kalau ke kiri berarti minus. Kalau dia ke kanan maka dia semakin positif. Oke, clear ya untuk yang bullet? Oke, kalau udah clear, Mister coba entire screen lagi. Share. Kita coba cek lagi di bagian PowerPoint kita, apakah ada yang tertinggal. Bulletnya tadi udah oke. Sebentar. Iya, udah. Ada fire-nya, update-nya juga ada. Kecepatannya sudah oke. Kemudian, oh iya. Sekarang kita mau mencoba untuk tadi metode kill untuk menghilangkan si objeknya ya, objek yang dari list kita. Ini yang satu lagi nih. Sekarang kita buat dia kalau menyentuh si ini tadi yang shortnya, shootnya udah. Apalagi yang belum ya, yang menyentuh ini harusnya ya, barrier ya. Nah ini ya, ini kan barriernya masih tembus nih. Kalau di sini punya kita juga masih tembus. Kalau kena musuhnya pun juga masih tembus. Nah kita pakai ini. Sprite Collide kemarin, kemudian ada Collide Track, sekarang ada namanya Collide Group Collide ya. Nah betul, ada Group Collide. Group itu digunakan ketika yang argumen pertama itu adalah grup, argumen kedua adalah grup. Kalau Sprite Collide digunakan ketika yang pertama itu adalah argumen pertama adalah single sprite, kemudian yang kedua adalah grup. Sementara kalau Collide Track itu sama-sama single sprite. Player sprite, satu sprite, final sprite juga single sprite. False dan true-nya itu artinya maksudnya ketika dia dibilang true misalnya, maka dia akan menghilangkan dari anggota si grupnya. Ya, akan menghilangkan anggota grupnya. Jadi kalau di grup Collide ini nanti kita akan coba ini ya, implementasikan langsung di grup Collide-nya. Nah, grup Collide ini ketentuannya adalah tadi yang kalau bullets ketemu barrier, maka bulletnya yang hilang, barriernya yang tetap ada.
Sekarang kita implementasikan ke dalam punya kita. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita buat if lagi di sini, di bawah collide track-nya. If sprite group collide. Grupnya apa tadi? Yang pertama adalah bullets-nya. Oke. Kemudian sama barrier. Ini sama-sama grup ya. Yang hilang yang mana? Yang bullets-nya. Berarti kita buat true, barrier-nya kita buat false. Oke. Jadi ketika ini terjadi, maka nanti yang akan hilang adalah kondisi dari si barrier-nya. Sekarang kita coba print ya kondisinya. Terbentur barrier. Kita coba cek dulu, bener nggak? Sekarang kita coba running. Lihat di bagian terminalnya dan lihat di bagian Mister pada saat mengeluarkan bullet di sini ya. Mister pencet spasi, lihat terminal sini. Saat menyentuh barrier, nah ya, terbentur barrier dan bulletsnya hilang. Lagi, nah hilang. Tapi barriernya masih utuh. Itu perbedaan true or false-nya. Jadi kalau di false, maka yang di bagian false-nya itu masih utuh, nggak akan hilang. Sementara kalau yang true-nya tadi, maka yang bagian true-nya itu akan hilang. Dan dia udah terbentur barrier, sama ya seperti yang udah kita setup. Nah kalau udah muncul seperti itu, berarti udah aman. Kita nggak perlu lagi pakai if. Kalau kita running, tadi kan buat ngecek ya, apakah benar apa enggak nih. Oh ya, ada titik 2-nya. Nih, kita tembakkan, maka hilang. Oke, clear ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita tinggal copy ini, masukkan bullets dan enemies. Semuanya sama-sama hilang. Hilang ya. Jadi ini sama kayak di kill, bukan di hide. Kita coba. Tembakkan ke bagian sini. Dar, hilang ya. Ini kalau kita ke bawah ini memang benar-benar nggak ada ya. Bukan di hide. Kalau di hide itu ketika kita bersentuhan meskipun dia nggak kelihatan, dia akan menyebabkan kalah. Nah ini kalau ditembak ke sini nggak akan tembus. Sama di sini juga. Yang bagian horizontal ya nggak akan tembus ya. Nih. Nggak akan tembus, horizontal maupun vertikal nggak akan tembus. Karena yang di bagian bulannya apakah masih tetap bisa kondisinya hilang? Oke, agak susah tembak. Dar. Nah, hilang ya. Nah, tapi yang di bagian ini masih tembus harusnya. Karena kita nggak program untuk menyentuh si target. Oke, clear ya? Jadi tambahannya adalah group collide untuk menentukan apakah dia nanti saling menghilangkan atau hanya salah satu yang hilang. Oke, sudah semuanya udah aman. Yes. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman semuanya? Jadi kita menambahkan ini ya. Seleksinya itu nanti kita untuk menghilangkan antara enemy, kemudian menghilang pada saat menyentuh barrier, bukan dengan menggunakan conditional statement yang ada di bagian bullets-nya. Ini dia, di bagian bullet-nya. Kita nggak update di sini. Update di sini hanya dipakai pada saat kita melebihi width-nya saja. Supaya memorinya nggak terpakai semua, nggak terpakai terus ya. Sementara kalau yang untuk menghilangkan antar bullets-nya dengan barrier, bullets-nya dengan enemy, kita gunakan group collide. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dapat 37. Sedikit lagi. Oke, udah habis. Untuk code-nya nanti Mister akan bagi juga di grup. Jangan khawatir, kalau ada yang ketinggalan bisa dijadikan referensi. Nah ini kalau ada yang mau menyalin terlebih dahulu, tadi Mister menambahkan di bagian mana tadi ya? Oh di bagian bawah ya. Di bagian bawah
untuk yang group collide-nya, yang ini sprite group collide. Kemudian yang di bagian atasnya, bagian atasnya tadi mana ya? Di bagian balance-nya, oh enggak ada, cuma di bagian bawahnya aja. Karena kan tadi di bagian atas kita udah buat seleksi untuk yang lebih dari width-nya tadi ya, di bagian balance-nya. Ya, nambah 2 itu aja. Ya, Fatir, silakan. Ini punya saya mentok di akhir lagi, Mister. Mentok di mana coba? Ini game sprite, no attribute sprite. Ini udah benar belum, Mister? Itu peluru sama lawan itu ini ya, grup sprite semua. Iya. Coba cek. Group collide. Objek Group lawan collide. mana? Group collide. Group. Tulisannya bener nggak tuh? Group collide. Iya benar sih. Cuman bagian ininya nih, coba Mister baca dulu. Apa nih? Game sprite has object has no attribute sprites. Ini di bagian sprite.py baris ke bukan ini. Oh, line 141. Sprite group collide peluru. Coba ke atas di bagian peluru sama lawannya, Mister mau cek dulu objek pelurunya mana? Objek peluru, oke. Lawannya mana? Nah, lawan itu bukan grup. Mana grupnya? Yang dikalah kan? Nah, ini kalau ini lawannya ada ditaruh di kalah, kan tadi misalnya sampaikan ya, ketika kita itu membuat satu grup itu karakteristiknya dijadiin satu grup, maka dia akan mempunyai karakteristik yang sama. Nah, kalau tadi kita masukkan objek kalahnya, maka ketika tembakan itu mengenai bariernya ikut hilang. Itulah kenapa Mister membedakan antara kalah dan antara lawan sama barrier, karena sifatnya beda. Barrier itu menghalangi, kalau lawan itu membuat dia jadi bisa dihancurkan misalnya ya, sifatnya ya, karakteristiknya. Atau kalau enggak, Fatir bisa membuat emang ide ceritanya barriernya bisa dihancurkan. Nah, cuman yang ini kesalahannya adalah karena Fatir memasukkan lawan itu sebagai group collide. Jadi yang dimasukkan tuh harus semuanya dalam bentuk grup. Coba masukin yang lawan. Apa yang ini dulu? Apa itu namanya tadi? Bukan lawan ya. Apa tadi? Yes. Coba tembakan. Harusnya dia nggak bisa tembus. Nah, bariernya bener. Coba tembak ke bagian enemy-nya. Coba arah jalan ke enemy-nya, kemudian enemy tembak. Harusnya enemy-nya nggak akan hilang. Tuh kan nggak hilang. Enemy-nya nggak akan menghilang. Yang menghilang hanya pelurunya. Karena sifat dari false yang artinya itu kalah itu akan tetap dipertahankan. Yang dipertahankan kalah itu apa? Barrier, 2 barrier sama 1 musuh. Jadi nggak hilang punya Fatir. Gitu Fatir. Jadi pastikan kalau mau dijadiin satu, karakteristiknya itu mulai dari A sampai Z itu sama ya Fatir. Termasuk tadi ya, misalnya saling menghilangkan, atau dia sifatnya apakah bikin menang atau bikin kalah, itu dipastikan sama. Kalau enggak, kejadiannya kayak gini nanti. Nah, ini berarti Fatir harus mengeluarkan di bagian enemy-nya supaya enemy-nya enggak masuk ke dalam karakteristik kalah. Jangan di-add ke bagian ininya. Nah, nanti bagian itu Fatir jangan pakai group collide. Untuk yang lawannya kan cuma satu nih. Iya, lawannya kan cuma satu tuh, yang di baris 83. Kalau dia itu antara apa itu namanya, grup dengan single, itu kita bisa pakai yang sprite collide. Coba pakai sprite collide. Jadi sprite collide-nya itu yang di bagian bawah. Sprite collide.
collide. Nah itu tadi apa namanya, lawan ya, lawan yang apa tadi yang punyanya enemy tadi Pak, lawan. Ini dulu di yang singlenya dulu, baru yang sebelahnya adalah grupnya. Yang singlenya apa, lawan, koma, peluru. Terus coba bisa nggak ya itu? Dah. Kemana lawannya? Oh lawannya karena nggak digambar. Coba gambar. Lawan draw. Lawan reset ya berarti ya. Iya karena pakai update. Coba dia harusnya nggak bergerak tuh, cuma muncul aja. Iya. Iya karena harus didefinisikan lagi update-nya seperti apa tuh kalau pakai lawan. Coba lihat di bagian kelasnya. Di bagian kelasnya enemy apa? Enemy. Oke, update. Oke, coba lawan update. Habis di lawan draw, kemudian lawan update. Di bagian bawahnya. Lawan reset. Lawan ya. reset maksudnya Mas ya? Ya, lawan reset, bawahnya lawan update. Harusnya sih bisa bergerak otomatis nih, karena tadi udah di define vertikalnya yes ya, true ya. Udah Mister. Oke, coba. Ya. Nah, udah bergerak. Tinggal nanti dia hilang nggak kalau pakai yang tadi sprite collide. Karena ini sprite collide ini dia harusnya kan yang kena. Apa ini? Bull object is not callable. Oh ini apa itu namanya? True-nya satu aja. Coba. Oke. Harusnya saling menghilangkan ya, harusnya. Ya, true-nya doang. Nggak hilang Mister. Karena dia ini ya nggak bisa di setup bagian lawannya ya. Lawannya berarti pakai coba ini. If sprite collide lawan peluru, pakai if aja. Pakai if. Oke, kemudian titik 2 di bagian terakhirnya. Itu tetap ada nggak apa-apa, tetap ada. Titik 2, kemudian kasih di situ lawan dot kill. Kita coba hapus dengan kill, apakah bisa? Coba kita running lagi. Lawan tadi single kan ya? Ya, Nggak kalah Mister kalau kena. iya, karena dia kan kondisinya masih single ya. Kalau single dia harus di set apa lagi? Kalau dia menyentuh si rectangle-nya sprite collide-nya antara apa itu namanya player sama si apa itu namanya si lawan tadi, itu kan masih belum ada sprite collide sprite collide track-nya kan masih main sama tujuan doang kan ya, main Yes, sama lawan belum ada. Itulah kenapa tadi nggak muncul di bagian kalahnya. Bayang nggak? Elifnya Yes, itu masih hanya di bagian main tujuan, kemudian main sama kalah, belum ada lagi yang satu main sama lawan. Kalau enggak nanti dibuat grup collide aja tapi isinya cuma satu aja. Jadi dibuat sprite collide-nya satu lagi, buat yang enemiesnya kasih nama enemies di bawahnya untuk dibuat sprite grupnya, grup lawan. Dibuat di situ misalnya enemies sama dengan sprite.group.
Oke, kemudian di add dulu enemiesnya, add lawan. Enemies add lawan. Oke, kemudian di bagian bawahnya nanti dibuat itu group collide. Sprite group collide lawan killnya dihapus saja. Oke, kemudian group collide itu kemudian yang tadi true sama true di belakangnya. Terus yang lawan itu diganti apa tadi? Grupnya lawan. Oke, coba di running. Aduh, Inilah. bentar. Nanti ini kalau nggak, oh tadi masih pakai reset ya, pakai yang punyanya ini, punyanya Game Sprite, harusnya nggak hilang. Coba. Ya nggak hilang. Oh iya. Karena dia masih pakai reset, pakai yang draw aja. Jadi dia ganti lawan resetnya itu dihapus, diganti bukan lawan tapi yang enemiesnya, enemies.draw. Enemies.draw. Oke, coba. Drawnya itu belum selesai, draw di jendela argumennya. Masukkan dulu ya. Yep. Nah, sudah bisa. Ya. Jadi ya gitu aja ya. Dibuat aja dalam bentuk grup. Karena itu sebenarnya lebih ini sih, lebih mudah. Kalau nanti kan nggak mungkin ya enemiesnya cuma satu ya. Ya kalaupun ada paling pas waktu musuh raja gitu kan. Tapi lebih baik dengan menggunakan grup sih, lebih mudah pada saat kita mau melakukan conditional statementnya. Mantap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aufa? Darel, Azwa? Wih, udah jam 8.50 ya. Aduh, mohon maaf kelebihan. Udah pusing. Oke, nanti kalau Alfa ada yang mau ditanyakan, baik teman-teman yang lain juga ada yang mau ditanyakan, jangan suka-suka menghubungi Mister ya. Ini kalau Mister apa itu namanya? Bilang sebenarnya ini yang bikin pusing karena komennya ya. Coba nanti komennya dibersihin deh. Sebenarnya ini nggak pusing kok. Ini kan tadi kan Mister ngebiarin komen-komennya yang ada di sini nih. Ini kan maksudnya biar teman-teman clear bahwa ini tuh awalnya dari yang atasnya. Kemudian yang bawah ini yang awalnya kemarin itu kita pakai Schoolite track karena udah jadi semuanya dalam bentuk grup barriernya, maka Mister berubah jadi barriers. Tapi kalau ini dihilangin clear kok, insya Allah clear. Tapi kalau nanti nggak clear nggak apa, silakan tanya ke Mister ya. Ini kalau menurut Mister sih, kalau Mister bilang yang bikin pusing ini komen-komennya ini, jadi kelihatannya kayak panjang. Ini juga komen-komennya. Ntar kalau dihilangin clear kok insya Allah. Oke, kalau gitu berhubung udah pukul 8.51, nanti ini sekali lagi kodenya akan Mister bagi ke grup. Semangat, tetap semangat ya teman-teman. Akan lebih seru lagi nanti setelah ini. Mister akan wrap up sedikit mengenai apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita melanjutkan mengenai maze game kita. Kita udah tambahkan dengan beberapa hal terkait dengan yang pertama adalah tembakan peluru, pergerakan enemy secara otomatis, kemudian bagaimana kita mendeteksi collide antar grup. Kalau yang kemarin single dengan grup atau single sprite dengan single sprite, sekarang collide antar grup. Dan dengan adanya collide antar grup ini, kita akan lebih mudah lagi dalam menyusun game karena satu code aja bisa digunakan langsung untuk menghilangkan atau kita mengupdate dan sebagainya. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah ada metode update yang nanti bisa kita override dalam kelas sprite yang udah kita peragakan di bagian kelas enemy dan kelas bulletnya.
Oke, mungkin seperti itu dulu apa yang bisa Mister sampaikan pada malam hari ini terkait dengan kelanjutan match game kita. Minggu depan kita akan coba perbaiki dengan hal-hal yang lain seperti tadi ya. Untuk pergerakannya kita masih belum smooth, kita akan perbaiki besok. Sekalian presentasi terkait dengan apa yang udah teman-teman kerjakan. Jadi minggu depan silakan dimodifikasi dulu yang ada di sini, yang nanti Mister bagi, gunakan dengan aset-aset teman-teman. Nanti kita akan sempurnakan bareng-bareng terkait dengan pergerakannya supaya lebih smooth lagi. Oke, mungkin itu dulu apa yang bisa Mister sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung bersama Mister untuk belajar di Python Pro di modul 6 lesson 4. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next week. Makasih, Mister. Ya, bye.